Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan melanjutkan materi pada demokrasi terpimpin. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kita akan melanjutkan pada pokok bahasan demokrasi terpimpin, tapi khususnya pada kehidupan ekonomi. Demokrasi terpimpin pada kehidupan ekonomi mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah adanya devaluasi mata uang rupiah, kemudian penekanan laju inflasi, melaksanakan pembangunan nasional. Nanti secara detail nanti kita akan bahas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang jelas demokrasi terpimpin ini memiliki sebuah catatan-catatan yang cukup jelek dalam bidang ekonomi, karena kondisi kehidupan politik yang tidak begitu bersahabat menyebabkan ekonomi menjadi terpuruk. Jadi sistem ekonomi pada demokrasi terpimpin ini masih banyak aset-aset nasional yang dikuasai oleh Belanda, ya. Ini terkait, jadi ini aset nasional, di mana aset nasional ini masih dikuasai oleh Belanda. Kenapa? Ya, karena ini terkait dengan perjanjian KMB. Jadi salah satu klausul dari perjanjian KMB itu adalah bangsa Indonesia masih menjaga kelangsungan bisnis dari Belanda yang berada di Indonesia, sehingga kita agak kesulitan untuk melakukan nasionalisasi. Di sisi lain, bahwa kepentingan ekonomi Belanda yang mendapatkan jaminan dari dan pengakuan sebagai bentuk bayaran terhadap pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia, itu memang nyatanya lumayan berdampak, lumayan signifikan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Di antaranya sebagian besar sektor modern di Indonesia itu yang dikuasai Belanda itu menurut penelitian menghasilkan 25% GDP atau gross domestic pendapatan, dan memberikan lapangan pekerjaan sekitar 10% dari total lapangan kerja yang masih dimiliki dan dikontrol oleh Belanda. Jadi menurut data itu ada 250.000 orang Belanda yang menetap di Indonesia setelah kemerdekaan. Dan perusahaan-perusahaan Belanda itu mendominasi perdagangan ekspor-impor. Selain itu juga perbankan dan pelayaran. Jadi paling tidak menurut hasil catatan ada lebih sekitar 6.000 bekas pegawai sipil kolonial itu dipertahankan pada posisi-posisi senior dalam birokrasi Indonesia, dan banyak menggunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan kepentingan-kepentingan Belanda, dan dalam beberapa kasus merusak posisi Indonesia
dalam perjuangan. Beberapa hal yang dilakukan ya Indonesia untuk mengobati perekonomian Indonesia yang lagi sakit ya. Beberapa upaya dilakukan ya. Di antaranya ada membentuk dewan perancang nasional ya, membentuk dewan perancang nasional. Dewan perancang nasional itu adalah sebuah badan ya yang Dewan Perancang Nasional itu sebuah badan yang dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang tahun 80 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin, di mana Dewan Perancang Nasional atau Deparnas itu kemudian pada akhirnya diganti dengan nama Bappenas. Jadi badan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Ya. Jadi Dewan Perancang Nasional ini memiliki tugas diantaranya adalah ya, menyusun rencana jangka panjang, kemudian rencana tahunan terkait pembangunan nasional maupun daerah. Kemudian selain itu mengawasi dan menilai ya laporan pembangunan. Kemudian berikutnya menyiapkan hasil kerja untuk MPRS. Ya, itu adalah beberapa tugas yang dibebankan kepada Dewan Perancang Nasional. Kemudian ada kebijakan berikutnya, ada Senering. Ya. Jadi Senering ini ya. Apa itu Senering? Senering itu adalah pemotongan mata uang atau bisa dikatakan devaluasi, di mana mata uang rupiah itu pada tanggal 25 Agustus itu ditetapkan mata uang kertas itu diturunkan 10%. Ya. Jadi 10% turun nilainya. Ya. Turun nilainya. Jadi nilai mata uang 1.500 yang ada di dalam peredaran pada saat ini diturunkan menjadi 100 dan 50. Ya. Jadi dari 100% menjadi 10%. Jadi contohnya adalah uang 1.000 ya dikonversi menjadi uang 100. Jadi menjadi 10%. Ini mata uang pecahan 100 ke bawah nilainya tidak didevaluasi. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil.
sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut itu pemerintah membentuk panitia penampung operasi keuangan yang bertugas menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jabatan yang bersangkutan. Kemudian berikutnya adalah menekan laju inflasi. Menekan laju inflasi. Jadi kenapa terjadi inflasi? Karena memang nilai mata uang menjadi turun karena harga terlalu mahal. Jadi daya beli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan akibat inflasi dan kekacauan politik yang terjadi menyebabkan ekonomi menjadi sangat kacau. Dalam rangka dalam rangka menanggulangi inflasi, pemerintah itu mengeluarkan peraturan pemerintah. Ya, jadi ini manifestasinya adalah mengeluarkan PP, peraturan pemerintah, ya, untuk mengurangi, ya, PP ini adalah bertujuan mengurangi peredaran uang, ya, untuk mengurangi peredaran uang sehingga uang yang beredar itu tidak terlalu banyak. Ini kebijakan yang diambil diantaranya adalah kebijakan tentang pembekuan sebagian simpanan pada bank yang nilainya di atas 25.000. Ini adalah salah satu bentuk kebijakan di mana pada saat itu 25.000 itu dianggap sangat besar, gitu. Sehingga untuk pengambilan dan mobilisasi uang itu sangat berpengaruh. Kemudian pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi, ya, selain itu ada suruh hemat, ya, hemat khususnya bagi instansi pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja negara. Sehingga dengan kebijakan tersebut pemerintah berhasil mengurangi inflasi dan bisa menyeimbangkan neraca moneternya. Kemudian berikutnya ada dekon atau deklarasi ekonomi, ya. Jadi dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah itu membentuk panitia 13. Panitia ini, ya, saya lagi. Oke. Dekon ini, ya, salah satu bentuknya adalah panitia 13. Jadi panitia 13 ini isinya adalah orang-orang ahli politik, ahli ekonomi, ya. Di antaranya melibatkan MPR dan DPR serta DPA. Tokoh-tokoh dari panitia 13 salah duanya, ya, itu ada DNID. Nah, ini adalah tokoh PKI serta tokoh Ali Sastro Amijoyo. Ya. Dekon ini, ya, diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno. Adapun tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan terbebas dari sisa-sisa imperialisme. Kemudian tujuan yang kedua mencapai tahap ekonomi sosialis, ya, ini ada sisipan dari AIDIT, ya, ekonomi sosialis,
dengan cara terpimpin. Jadi pada dasarnya Dekon ini memperhatikan berbagai prioritas untuk mendorong, ya, ini untuk mendorong sektor swasta, ya, mendorong sektor, ya, jelas, swasta. Mendorong sektor swasta. Kemudian pada perkembangannya, ya, Insinyur Soekarno kemudian sedikit menunda mengenai program-program dari Dekon ini karena terkonsentrasi masalah Malaysia atau masalah apa itu Dwi Kora, ya, masalah konfrontasi dengan manusia. Kemudian berikutnya adalah ada dana revolusi. Dana revolusi. Jadi pada 1964 Presiden itu mengeluarkan instruksi Presiden nomor 18 tahun 64. Jadi keputusan Presiden itu diantaranya adalah tentang perhimpunan dan penggunaan dana revolusi. Kemudian ketentuan-ketentuan penggunaan dana devisa untuk revolusi. Yang pertama adalah dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang atau deferred payment. Kemudian pungutan terhadap perusahaan dan perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 hingga 1 miliar rupiah. Kemudian perusahaan-perusahaan atau perseorangan diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris Presiden yang dikenal dengan nama proyek mercusuar. Jadi akibat dari dana revolusi itu, utang-utang negara malah semakin meningkat, sedangkan kegiatan ekspor semakin menurun. Kemudian adanya kekacauan di bidang keuangan negara akibat pemberian fasilitas alokasi kredit kepada perseorangan tadi yang disebutkan, ya, kepada perusahaan yang bukan sektor produksi dengan bunga tertentu. Kemudian tingkat inflasi menunjukkan kenaikan yang semakin tidak terkendali. Itu para siswa sedikit coretan-coretan mengenai kehidupan ekonomi, ya. Kemudian ini adalah gambar-gambar pendukungnya, ya. Pemilu 55 menghasilkan konsep Nasakon, kemudian ada penyiksaan jenderal, kemudian ada Trikora, kemudian penangkapan PKI. Kemudian setelah itu, ya, ini adalah runtuhnya Soekarno, di mana Soekarno ini pada saat berkuasa dia dekat dengan Cina, Zhou Enlai, kemudian di demo, ya, Soekarno tahanan rumah, Soekarno meninggal, ya. Ini adalah berakhirnya demokrasi terpimpin. Oke, demikian para siswa pada materi demokrasi terpimpin kehidupan ekonomi. Kita akan ketemu di ulangan bab demokrasi terpimpin di pertemuan mendatang. Mohon untuk bisa tetap disimak dan dipelajari dengan baik. Nanti modul akan saya share agar bisa dipelajari.
Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.